Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil tema percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril soal 7 pintu neraka. Hadis dari Yazid Ar-Raqsi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang tidak biasa. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidaklah pantas jika orang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, ceritakanlah keadaan neraka kepadaku." Jibril berkata, "Baik, ketika Allah menciptakan neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun hingga berwarna hitam pekat. Nyala dan baranya tidak pernah padam. Demi zat yang mengutus engkau sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya seluruh penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi zat yang mengutus engkau sebagai nabi, seandainya satu hasta dari mata rantai yang ada di neraka diletakkan di puncak gunung di dunia, niscaya bumi sampai ke dalamnya akan meleleh. Demi zat yang mengutus engkau sebagai nabi, seandainya ada seorang yang berada di ujung barat dunia ini disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur dunia yang lain akan terbakar karena panasnya. Neraka itu punya 7 pintu, dan masing-masing pintu dibagi untuk laki-laki dan perempuan." Rasulullah bertanya, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak, pintu-pintu itu selalu terbuka, dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lainnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawah lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, maka malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan lewat mulut dan keluar dari duburnya. Sedang tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret, wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu.
Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu yang pertama? Rasulullah bertanya. Malaikat Jibril menjawab, pintu pertama bernama Hawiyah, diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Rasulullah sangat sedih. Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua? Malaikat Jibril menjawab, pintu kedua bernama pintu Jahim, yang diperuntukkan bagi orang yang musyrik atau orang-orang yang syirik kepada Allah. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan pintu yang ketiga? Jibril menjawab, pintu ketiga bernama Syakor, diperuntukkan bagi kaum Sabi'in atau kaum penyembah api. Selanjutnya pintu keempat untuk siapakah, wahai malaikat Jibril? Rasulullah bertanya. Malaikat Jibril menjawab, pintu yang keempat bernama pintu Laza, untuk iblis dan para pengikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Beliau berharap tidak ada satupun pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapakah, wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, pintu kelima bernama Hutomah, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Sedang pintu keenam dinamakan pintu Sa'ir, untuk orang-orang kafir. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu. Mendapat pertanyaan seperti itu, malaikat Jibril diam. Sejenak malaikat Jibril merasa ragu-ragu. Akan tetapi karena Rasulullah terus mendesak, akhirnya malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mereka bertaubat. Begitu mendengar penjelasan malaikat Jibril, Rasulullah langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tidak menyangka bahwa umatnya juga disediakan tempat di neraka. Setelah beliau sadar dari pingsannya, Rasulullah sangat bersedih, sehingga air matanya terus menetes. Rasulullah berkata dengan sedih, wahai Jibril, aku sangat sedih mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke pintu ketujuh itu? Dan malaikat Jibril mengangguk. Yang berarti memang ada dari umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka melalui pintu yang ketujuh. Selama beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril itu, Rasulullah tidak berbicara dengan orang lain. Beliau sangat sedih. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah kalau ke masjid saat tiba waktunya sholat 5 waktu. Setelah itu beliau kembali mengurung diri di rumahnya kembali. Para sahabat yang melihatnya juga ikut bersedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat bersedih sekali? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang mempunyai 7 pintu. Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu itu untuk kami semua? Sahabat bertanya. Dengan menitikkan air mata, Rasulullah menganggukkan kepalanya.
Ya, salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kalian terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena iblis adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke neraka. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad tentang neraka yang mempunyai 7 pintu. Dan salah satu pintu, yaitu pintu yang ketujuh, adalah memang khusus disediakan oleh untuk kaumnya Nabi Muhammad. Orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad seperti kita semuanya yang selalu beribadah kepada Allah dengan mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita masih disediakan pintu oleh Allah di neraka, yaitu pintu yang ketujuh. Untuk itu para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita berhati-hati mengkoreksi diri kita, jangan sampai kita nanti jadi penghuni pintu neraka yang ketujuh. Dengan cara kita banyak beribadah kepada Allah, berintrospeksi, melihat apakah diri kita ini masih ada kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat yang mungkin masih kita kerjakan, sehingga jangan sampai nanti kita mati dalam keadaan mengerjakan dosa yang besar dan belum bertobat, keburu kita mendapatkan yang namanya mati. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.